Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Jemaat GKJW Ponorogo. Pada sore hari ini kita akan masuk dalam peribadatan kelompok rukun warga. Marilah kita bersama-sama mengambil pujian sebagai pujian pembuka dari Kidung Pasamuan Jawi 5, bait 1 dan 2, Duh Pangeran. Pangeran ingkang maha suci, kula sami marang tetunggilan, salir bangsa salumahing bumi, ama muji asmaning Pangeran. Gusti tresno ing kula sadaya, saking kilen mewa saking wetan, sami nunggil klayan Sang Pamarta Yesus Kristus kang dados panutan. Mari Bapak dan Ibu kita masuk dalam panggilan ibadat yang demikian. Engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah. Kita mengambil saat teduh kasih karunia Allah dan Yesus Kristus yang melimpah atas kehidupan saudara. Amin. Kita tanggapi dengan pujian KPK 12 bait yang pertama dan kedua. Yesus pangen kula mindo kagungannya kenya lebut kaya lahu mekula kesang selaminya. Bait ketiga. Ngayomi mendanya muwal kensin demen itu besan tewas ing pananda ing semanggi kabegyan. Semoga marilah Bapak-bapak dan Ibu kita bersama-sama masuk di dalam doa karena kita akan mendengarkan pembacaan firman dan penguraian firman. Bacaan yang diambil dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai dengan 9a. Mari kita berdoa. Allah yang maha besar, Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami saat ini membentuk persekutuan kudus-Mu di dalam kelompok rukun warga seluruh wilayah GKJW Ponorogo. Kiranya Engkau memberikan rahmat anugerah kepada setiap kami yang berkumpul dalam keluarga kami masing-masing. Berkati dan kuduskanlah kami di dalam kami mendengarkan pembacaan firman Tuhan,
Curahkan roh hikmat-Mu supaya kami memiliki keteduhan. Demikian juga kami dapat mendengar dengan penuh hikmat. Demikian juga nanti hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan dalam penjabaran firman sore hari ini, kiranya benar-benar Tuhan pelihara dalam roh hikmat akal budi-Mu, sehingga apa yang disampaikan kepada kami benar-benar akan memimpin dan membimbing kehidupan kami menuju kepada rencana dan kemuliaan Tuhan. Demi nama-Mu yang kudus, dari awal pertengahan sampai selesai, kiranya dikuduskan dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yesaya 50, ayat yang keempat sampai 9a. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempersajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapkah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Berbahagia setiap saudara yang selalu mendengarkan firman Tuhan. Terlebih berbahagia bagi kita yang selalu mampu memberlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sambut dengan pujian KPK 196 bait yang pertama saja. Sabdaning halayang widi, Yeku kitab suci. Panuduring manungsa, Ulampau utama, Wambadak Sebab yang orang seramah dipermanakan sisa niatkan kang semplah. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, di situ saya memberi tema karena pada ayat yang pertama itu mengatakan bahwa Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi aku mempersajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Saya pakai bahwa kita ini adalah, temanya adalah murid. Orang percaya adalah murid. Seperti halnya pergumulan daripada Yesaya. Yesaya merasakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari dia selalu dipelihara oleh Allah. Hanya satu tugas yang harus dilakukan, mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan, firman Tuhan.
Dia harus setia untuk mendengarkan setiap pagi, setiap saat, supaya dapat memperhatikan apa yang diberikan oleh sang guru. Yesaya memiliki guru agung, yaitu Allah Yahweh sendiri. Itu yang selalu memimpin, menuntun, demikian juga memberikan pelajaran indah dalam kehidupannya. Pada ayat yang kelima, dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak. Sehingga Yesaya selalu mendengarkan firman Tuhan tanpa ada pemberontakan, walaupun itu ada sesuatu hal yang menyinggung perasaannya. Dia selalu menurut dan memperhatikan, tidak berpaling ke belakang, tidak meninggalkan Tuhan. Nah, inilah pergumulan yang dilakukan oleh Yesaya dalam kehidupannya. Sehingga pada ayat yang ke-9, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Semuanya itu karena Tuhan Allah mampu menolong Yesaya di dalam mendengarkan, di dalam menjadi seorang murid itu supaya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh sang guru. Sama dengan halnya kita semua orang percaya. Orang percaya ini juga sebagai murid. Murid Tuhan Yesus Kristus. Namanya saja orang Kristen, tentu saja menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Dengan jujur, apakah Bapak dan Ibu dan saya benar-benar menurut kepada perintah atau pengajaran sang guru kita, Yesus Kristus? Ini yang menjadikan pertanyaan. Pertanyaan yang harus digumulkan terus-menerus. Kalau kita menjadi seorang murid, kita mendengarkan pengajaran guru kita, tentu saja kita menurut. Seperti halnya dalam kita menghadapi pergumulan pada saat ini. Seluruh dunia disebar dengan virus yang begitu menakutkan, yang begitu menggelisahkan, sehingga banyak orang mengalami banyak penderitaan, baik penderitaan fisik maupun penderitaan yang lain. Apakah kita semua menyadari bahwa itu semua adalah pengajaran daripada Tuhan, supaya kita dididik, supaya kita diarahkan menjadi orang yang lebih taat kepada firman-firman-Nya. Jadi maka dari itu Bapak dan Ibu, dengan adanya pergumulan seperti ini, kita harus benar-benar bangkit sebagai seorang murid. Kita harus benar-benar bangkit menjadi orang yang suka mendengarkan. Mendengarkan apa yang baik dan positif untuk menuju kepada kehidupan kita. Kita sekarang diajar supaya kita memiliki waktu untuk Tuhan. Kita diajar, seluruh dunia diajar, supaya kita selalu mengandalkan kekuatan dan kekuasaan sang guru kita. Disitulah menunjukkan bahwa sebetulnya orang percaya ini harus benar-benar menunjukkan jiwa seorang murid yang suka mendengar, demikian juga memberlakukan apa yang diajarkan oleh sang guru kepadanya. Mari kita bersama-sama melihat kepada kehidupan kita. Apakah kita taat untuk melakukannya dalam menghadapi segala kesulitan ini? Apakah kita dapat menerima dengan rasa ucapan syukur? Apakah kita berani untuk mengakui bahwa kita harus menjalani semua seperti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita? Sekarang kita masuk dalam kesulitan. Bagaimana murid mendengarkan perintah daripada sang guru? Yaitu kita harus memiliki kekuatan, keberanian untuk melakukan apa yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam kita melakukan aktivitas keseharian, tentu saja kita melihat di sana-sini banyak orang yang menderita. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan mata pencaharian, ada yang kehilangan apa yang menjadi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sekarang semua merasa rugi, merasa dirugikan oleh situasi ini. Tapi Tuhan mempunyai rencana indah, karena Tuhan selalu mengajar menuju kepada kemuliaannya. Untuk itu Bapak surga, Bapak dan Ibu, Bapak surgawi itu tidak pernah tutup mata. Apa yang menjadi keperluan saudara, keperluan saya pasti disediakan. Bukan berarti di dalam situasi seperti ini saya sebagai pemimpin, sebagai pelayan jemaat, sebagai emeritus
pendeta emeritus tidak mengalami kesulitan, tentu saja kami juga mengalami kesulitan itu. Nah, maka dari itu, Bapak dan Ibu, apakah tidak mengalami juga kesulitan ini oleh para pendeta, para pejabat pemerintah? Semua mengalami kesulitan untuk berkomunikasi, kesulitan untuk mencukupi apa yang menjadi keperluan, kesulitan untuk bertemu dengan rekan-rekan kerja, bahkan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Rahmat Tuhan melimpah kepada kita yang mau menjadi seorang murid. Maka dari itu marilah kita jemaat Tuhan menjadi seorang murid yang selalu mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bagi saudara yang dilimpahi dengan kekuatan ekonomi, tentu saja Bapak dan Ibu tidak akan tinggal diam. Tentu Bapak dan Ibu akan melihat betapa kesulitan warga-warga yang ada di sekitar kita. Marilah kita mengambil bagian di dalamnya, sehingga kehidupan kita, kekayaan kita, keberadaan kita mempunyai arti dalam kehidupan. Mari kita mendengar tangisan orang-orang yang di sekeliling kita, supaya kita sebagai murid benar-benar mampu melakukan cinta kasih di dalam kita melaksanakan perintah-perintah Sang Guru. Terutama di dalam masa raya Paskah nanti, sebentar lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus Jumat Agung. Marilah kita mempersiapkan diri kita. Sudah siapkah kita menerima apa yang menjadi rencana Tuhan? Bahwa kita tidak berkumpul, namun kita akan terpencar-pencar, terdiaspora, sampai kita pun juga tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain. Tentu saja kita sebagai seorang murid harus benar-benar taat, setia, demikian juga penuh hormat dan ucapan syukur. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita persiapkan seluruh kehidupan kita, supaya dalam percakapan, dalam ucapan, dalam seluruh aktivitas kegiatan, perbuatan, dan segala yang kita lakukan benar-benar seturut dengan kasih yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Tentu saja pada bulan Paskah ini kita bersama-sama, walaupun tidak bisa terpadu, bersemu, berjumpa, namun marilah kita melakukan kegiatan Paskah. Aksi Paskah apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita pada bulan ini, supaya kita mampu melakukan apa yang menjadi pengajaran Tuhan kepada kita. Rahmat Tuhan juga mengharapkan supaya Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, dan semua pemuda-pemudi dapat melakukan aksi Paskah ini dengan memperhatikan cinta Tuhan, mewujudkan cinta Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan kepedulian dan perhatian kita. Demikian, semoga kita dapat mengumpulkan aksi Paskah kita untuk lingkungan hidup kita, untuk orang-orang yang di sekeliling kita, untuk orang yang seiman dengan kita, yang benar-benar memerlukan perhatian dan kepedulian pada masa raya Paskah ini. Dengan demikian, perwujudan kita sebagai murid akan dapat dirasakan oleh setiap orang yang dekat dan bergumul dengan kita. Demikian, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Teduhkan kami Tuhan dalam doa saat ini. Kami melihat lingkungan dan sekitar kami yang banyak sekali mengalami penderitaan karena situasi yang semacam ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Mampukanlah telinga kami dengar-dengaran akan situasi apapun yang ada di sekeliling kami sebagai seorang murid-Mu Tuhan, supaya kami dapat mempunyai arti kehidupan kami, dalam kesukaan kami, dalam kedukaan kami, dalam kelimpahan kami, dalam kekurangan kami. Dapatlah kami saling memperhatikan satu dengan yang lain. Di dalam kuasa kasih-Mu kami serahkan doa kami. Amin. Mari Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita membuka Kidung
Kidung Lama nomor 137. Gusti Yesus kula badhe. Tentu saja Bapak dan Ibu masih hafal nggih. Mari kita pujikan Gusti Yesus kula badhe. 1 ayat saja. Sambil kita menyerahkan persembahan kita. Gusti Yesus kula badhe, derek Tuhan selaminya, derek manggul salib Tuhan, saja kula ning donya. Kula Tuhan kula badhe, sakit tahan susah, sampun ngantos kemuridan, sampun jiwa yang mana. Mari Bapak dan Ibu kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, dan nanti akan kita akhiri dengan menyanyikan Donga Rama Kawula. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan yang surgawi, kami menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan syukur dan terima kasih. Karena Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk membentuk persekutuan kudus-Mu di keluarga kami masing-masing. Berkatilah satu persatu. Kuduskanlah masing-masing keluarga, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Lindungilah mereka dari segala yang jahat. Lengkapi dan cukupkanlah segala keperluan kehidupan mereka. Demikian kami percayakan seluruh kehidupan masing-masing keluarga di dalam terang dan kuasa kasih Tuhan. Sementara bagi saudara-saudara kami yang menghadapi sakit dan penyakit, kiranya Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberikan apa yang menjadi permohonan mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan berikan kekuatan dan pelayanan yang menyembuhkan. Terutama saudara-saudara kami yang terkena virus ini Tuhan. Kiranya juga Tuhan berikan pertolongan melalui para medis yang telah berani berjuang ada di garda depan untuk memperjuangkan, demikian juga menyelamatkan saudara-saudara kami. Jauhkanlah mereka, para dokter, para medis yang ada di garda depan, supaya tetap terlindungi oleh kuasa kasih-Mu, terbungkus oleh kemuliaan-Mu, supaya mereka tidak tertular oleh penyakit itu. Demikian juga pergumulan-pergumulan pemerintah, baik pusat, daerah, maupun di wilayah-wilayah sampai ke RT-RT. Kiranya penjagaan semuanya dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran bahwa kehidupan yang hidup dalam kehidupan yang positif akan membawa kehidupan kami terberkati dan dibawa kepada kemuliaan Allah sendiri. Kuduskan, sucikanlah pemimpin negara bangsa kami dari presiden sampai kepada RT-RT, sehingga mereka dapat menjagai keluarga yang menjadi tanggung jawabnya untuk terbebas dari segala gangguan virus itu. Demikian Bapak, kami juga menyerahkan segala keperluan-keperluan kehidupan seluruh masyarakat bangsa kami yang sampai saat ini ada yang berkeluh kesah terhadap peristiwa ini, mengalami penderitaan, mengalami kekurangan segala sesuatu yang diperlukan. Kiranya benar-benar menjadikan mereka semakin mampu mendengarkan suara Tuhan. Karena Engkau selalu menunjukkan apa yang harus mereka lakukan, apa yang mereka harus ambil di dalam langkah-langkah yang akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan mereka. Hikmat kebijaksanaan Tuhan curahkan atas mereka melalui pendengaran rohani mereka. Untuk itu sucikan kehidupan mereka, sehingga seluruh masyarakat bangsa kami akan menerima roh hikmat akal budi dari-Mu, sehingga mereka mampu menghidupi kehidupannya, mencukupkan keperluan-keperluannya sampai selesainya peristiwa ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa kami pun juga menyerahkan gereja-gereja-Mu, baik
di Ponorogo maupun se-Indonesia. Tuhan berikan hikmat akal budi supaya di dalam melaksanakan perayaan Paskah mereka akan membentuk suatu tim di mana memiliki peduli Paskah, supaya mereka melakukan aktivitas kegiatan sosial sesuai dengan apa yang menjadi keperluan masyarakat kami. Untuk itu, kuduskan dan sucikanlah seluruh pemimpin gereja yang ada di Ponorogo maupun yang ada di seluruh Indonesia, supaya mereka benar-benar mampu membentuk suatu kelompok peduli Paskah, melihat pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh masyarakat bangsa kami. Demikian juga kami juga berdoa untuk masyarakat dunia, bahwa semuanya ini ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan dapat mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Kami mohon supaya Tuhan melepaskan kami dari segala pergumulan-pergumulan yang menakutkan ini. Berikanlah kami kesehatian untuk menyelesaikan persoalan ini secara bersama. Demikian Bapa Surgawi, kami serahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya, karena Engkau adalah penolong kami, karena Engkau adalah penolong masyarakat bangsa kami, karena Engkau adalah penolong dunia kami. Dan sempurnakan, ampuni seandainya ada hal dosa yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat bangsa kami, kehidupan kami, keluarga demi keluarga, maupun kehidupan seluruh masyarakat dunia, karena Engkau adalah sumber pengampunan yang selalu memberikan rahmat dan anugerah kepada kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami naikkan doa kami, sempurnakan dan kuduskan bersama dengan persembahan kami. Sucikan di dalam nama Yesus yang menyatukan kami di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan kalahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi naringi rejeki kangge ing dinten menika, mugi ngapunten kawula kagula ngapunten ing siyang kang lepat dateng kula, sampun nikaaken kawula ing panggoda, nanging Tuhan nuwalken saking piyambung. Tuhan kagungan kraton swarga lan disesa kamulyan slaminya. Amin, amin, amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, kita telah selesai melakukan peribadatan KRW sore ini, dan mari kita bersama-sama masuk dalam persiapan menerima berkat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan kuduskanlah kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kita menyanyi dari nyanyian KPK 121. Gusti Yesus panggil kula, sesungguh sepatuku
Sapuruk-puruk kula kesansan kinantiyo kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing sasi sakula rema angger kinanti Gusti. Bait yang ketiga. Rana pangantine Gusti kula mesti sayeki ate maring Allah tresno sami sanjang kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing sasi sakula rema angger kinanti Gusti. Terimalah berkat yang disampaikan oleh hambanya. Kasih karunia Allah yang menjadi sumber kekuatan, semangat untuk menghadapi proses kehidupan. Kasih karunia Yesus Kristus yang selalu menguatkan, yang selalu memberikan pengharapan keselamatan. Dan kasih Allah Roh yang memantapkan iman, menuju kepada kehidupan yang penuh penyerahan diri, melimpah atas kehidupan saudara, sekarang dan selamanya. Amin.